Ngebakso yuk yang. Sako banget gue sama bakso Pak Tarman yang ada di pinggir jalan itu. Enak banget. Apalagi kuahnya. Semakin diseruput, makin enak. Kayak nyaman banget masuknya di tenggorokan. Ya udah yuk yang. Udah lama juga gue nggak makan bakso ini. Traktir ya yang. Kamu bawa duit kan? Aman, aman. Warung Pak Tarman adalah warung andalan warga. Warung itu selalu ramai didatangi pembeli. Kata pembeli yang makan di warung itu, tidak ada warung lain yang bisa mengalahkan nikmatnya bakso buatan Pak Tarman. Beneran enak banget ya, bakso Pak Tarman ini. Rasanya nggak pernah gagal. Favorit banget dah pokoknya. Untuk kali ini gue setuju sama lu yang. Mana murah banget lagi. Bikin selalu pengen balik lagi untuk makan di sini. Wah, terima kasih. Senang rasanya kalau pelanggan puas sama bakso saya. Kalau ada yang kurang, jangan sungkan bilang ya. Bu Budi, datang lagi Bu. Iya nih Pak, baksonya enak banget. Kami sekeluarga suka. Apalagi si Budi ini. Gak mau ngalah. Saya mau pesan bakso 2 porsi ya Pak. Dibungkus. Gak makan di sini aja Bu. Enggak Pak, mau dijadiin lauk di rumah. Untuk makan malam. Walah, siap. Tunggu ya Bu, saya buatin dulu. Saya bakso yang besar ya Pak Tarman. Oke Budi. Setelah makan, enaknya dibungkus juga kali ya yang. Untuk orang di rumah. Wah, ide yang bagus itu. Kek, mari sini, makan. Dewi beliin bakso nih. Bakso dari mana itu? Ini kek, dari warung Pak Tarman. Coba deh kakek rasa, pasti ketagihan. Ah, yang bener kamu. Sumpah kek, ini bakso enak banget. Yang antri juga banyak banget. Pokoknya bakso ini top dah. Kakek coba ya. Bakso apaan ini? Kok baunya anyir gini? Rasanya juga aneh. Kakek pasti bercanda ini, gak mungkin. Tadi pas aku makan di warungnya, enak aja kok kek. Enak banget malah. Nih cobain bakso yang kamu bilang enak itu. Nggak enak kan? Iya kek, parah banget. Rasanya mirip comberan. Beda banget pas gue makan di warung tadi. Dari tadi kamu bilang enak banget waktu makan di warung. Kakek jadi curiga sama warung bakso milik Pak Tarman itu. Curiga bagaimana kek? Apa jangan-jangan Pak Tarman pakai pesugihan? Ye, kakek nggak baik sembarangan nuduh kayak gitu. Apalagi kakek nggak punya bukti. Kakek sendiri kan yang ngajarin kalau kita nggak boleh nuduh sembarangan. Ini cuma dugaan kakek saja. Apalagi kamu bilang waktu makan di warung baksonya enak banget. Pas di sini rasanya kayak comberan. Hus, besok Dewi kesana mau protes sama Pak Tarman. Siapa tahu dia mau gantiin. Keesokan harinya, Dewi benar-benar pergi ke warung Pak Tarman untuk bertanya kenapa rasa bakso yang dia bungkus tidak seenak ketika dia makan di warung. Pak Tarman, bakso yang Dewi bungkus kemarin gak enak. Rasanya beda banget dengan yang Dewi makan di sini. Ah, mungkin karena sudah dingin. Memang lebih nikmat kalau dimakan di sini. Masih hangat-hangatnya. Benar juga ya Pak. Kakek salah. Dia bilang Pak Tarman pakai pesugihan. Kan gak mungkin ya. Ya kan Pak? Hehehe, yang nggak mungkin. Itu haram dek, nggak berkah. Ya udah Pak, aku pesan 1 porsi. Makan di sini. Siap, ditunggu ya. Warung Pak Tarman sedang ramai-ramainya. Banyak pengunjung yang datang. Mereka antri untuk mendapatkan giliran menyicipi rasa bakso Pak Tarman yang katanya sangat nikmat itu. Tapi tiba-tiba, Ibu Budi datang dan komplain di warung itu. Pak, saya mau komplain. Bakso yang saya bungkus kemarin kok rasanya anyir ya? Ah, tidak mungkin. Itu perasaan ibu aja kali. Gak mungkin bagaimana? Jelas-jelas saya, Budi, dan suami saya merasakan kok. Bapak ini tidak jujur ya? Apa jangan-jangan Bapak pakai pesugihan? Saya juga sama Bu. Bakso yang saya beli untuk kakek saya rasanya juga anyir. Tapi yang ini enak kok Bu. Coba Ibu beli lagi lalu makan di sini. Rasanya enak banget. Mungkin karena baksonya sudah dingin, jadi rasanya berubah. Kan bakso enaknya memang dimakan pas lagi panas-panasnya Bu. Ketika warung Pak Tarman sudah kosong dan dagangannya juga sudah habis, dia duduk di salah satu kursi miliknya. Tatapannya tertuju ke arah patung kecil yang dia sembunyikan. Bahaya ini, jika pelanggan curiga. Bisa-bisa usahaku ini akan bangkrut. Aku nggak mau kehilangan ini semua. Kau harus menepati aturan. Jika tidak, akibatnya akan kau tanggung sendiri. Aku tahu,
Tapi bukankah aku sudah menuruti semua syaratnya? Siapa di situ? Jangan main-main. Pak Tarman duduk menyendiri di rumahnya. Anak dan istrinya sudah tidur. Malam itu, dia mencoba menenangkan diri dengan membakar dupa di depan patung kecil. Aku akan beri sesajen lagi. Jangan buat masalah di warungku. Tolong. Kau sudah melanggar aturan. Sesajenmu kurang. Hukuman untukmu akan datang. Kamu harus menanggung semua akibatnya. Tidak, jangan. Kumohon. Aku akan memperbaiki semuanya. Beri aku waktu. Mbah, tolong saya mbah. Dagangan saya selalu sepi. Hampir setiap hari saya rugi. Untuk modal dagang di esok hari kadang saya harus minjam. Baiklah, patung ini akan membantumu. Asal kamu beri sesajen setiap malam Jumat. Daganganmu pasti akan laris manis. Orang-orang akan datang ke warungmu untuk membeli makanan. Baik mbah, saya janji akan melakukan perintahmu mbah. Saya akan menjalankan seluruh syarat-syaratnya mbah. Giginya Pak Tarman ditemukan dalam kondisi terbaring tak bernyawa. Beberapa pelanggan mengantri dan menunggu Pak Tarman membuka warungnya. Mereka semua ingin makan bakso Pak Tarman. Ngapain antri di sini? Ini Bu, kami mau makan bakso Pak Tarman lagi. Udah, pergi. Pak Tarman tidak akan buka warung lagi. Lah, kenapa? Pak Tarman mati. Dia melanggar janjinya dengan jin yang dia pakai untuk melariskan dagangannya. Jangan kayak gitu, Bu. Gak baik ngefitnah orang. Ya udah, kalau nggak mau percaya,